Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati li zawil imani wal ihsan. Al-ghaniyyil lazi lami tazal saha'ibu judihi tasihul khairat kulla waqti wa awan. Al-alimil lazi la yakhfa alaihi khawatirul janan. Al-hayyil qayyumil lazi la taghidu nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman. Al-karimil lazi ta'azzana bil mazidi li zawil syukran. Ahmaduhu hamdan yafuqul adda wal husban wa ashkuruhu sukran nanalu bihi minhu mawahibar ridwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah da'imul mulki was sultan wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal wijdan. Alimu zahir wa man tawa alaihil janan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min naw'il insan. Nabiyyur rafa'allahu bihil haq hatta tadoha wastaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'du ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi biimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsi fil ardi marha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sadaqallahu maulanal azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum yang penuh barokah ini, mari kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Rasa syukur ini harus kita ungkapkan dari mulut kita. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Diteguhkan dalam hati kita dan diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan kita dengan 3 cara. Bersyukur ini mudah-mudahan Allah, dengan 3 cara bersyukur ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melanggengkan sekaligus menambah nikmat-nikmat kita. Selain mengingatkan untuk senantiasa bersyukur, khotib juga mengingatkan kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada para jemaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jangan sampai kita menjadi golongan sebaliknya, yakni orang-orang yang meninggalkan perintahnya, melakukan larangannya, serta tidak merasa berdosa, bahkan bangga dan merasa hebat dengan dosa-dosa yang dimilikinya. Ma'uzubillahi min zalik. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hanya hidup sebentar di dunia dan tidak ada yang perlu disombongkan dan rasa hebat dari orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tamsi fil ardi marha. Innaka lan tahriqal ard walan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak sombong,
dan menjauhi sikap membangga-banggakan diri serta merasa diri paling hebat dari orang lain, terlebih merasa hebat dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong atau takabur. Sebab sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan diri kita. Sombong adalah salah satu daripada sifat melampaui kemampuan diri dan juga melampaui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah melarang kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar. Karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan di atas bumi tidak akan menembus permukaannya, dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya tidak akan dapat melampaui tinggi gunung. Dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Bukan hanya satu firman Allah Subhanahu wa taala saja yang menegaskan dan mengingatkan untuk tidak sombong dan merasa paling hebat sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran Surah Luqman. Dalam tafsir Kemenak Republik Indonesia disebutkan bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk mengedepankan akhlak dan budi pekerti yang baik kepada sesama manusia. Akhlak yang baik ini diwujudkan dengan menjauhi keangkuhan dan sombong, membanggakan diri dan memandang rendah orang lain. Di antara tanda-tanda orang yang angkuh dan sombong adalah saat berjalan dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau tidak memperlihatkan sikap ramah. Ia menunjukkan sikap angkuhnya seakan-akan ia berkuasa dan yang paling terhormat dan terhebat. Padahal kita diperintahkan untuk mengedepankan kesederhanaan atau sikap yang wajar, berbicara dengan sopan dan lemah lembut sehingga orang lain merasa dihargai dan dihormati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sombong, takabur, merasa diri paling hebat dan berkuasa sendiri merupakan sifat yang dapat menghalangi seseorang masuk surga. Dalam hadis Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hal ini sesuai dengan sejarah yang menunjukkan bahwa sikap sombonglah yang menjadikan iblis mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sifat inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Hal ini termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan dirinya. Dan ia termasuk golongan kafir.
Sombong adalah sikap dan sifat warisan iblis yang harus dihindari oleh manusia. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang mengunggulinya, maka ia pun akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain lagi. Orang yang sombong juga memiliki sifat gampang berbohong dengan mereka-reka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Hati orang yang sombong dan merasa diri paling hebat telah mati dan sulit untuk menerima kebenaran. Secara pelan-pelan sebenarnya ia sedang menjerumuskan dirinya ke jurang kehinaan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjauhi sikap dan sifat sombong dan merasa diri paling hebat sendiri agar kita tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kita bisa terhindar dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli haza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.